Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ali Judi Hartawan dengan NIM 2215051031. Jadi pada video kali ini, saya akan mendemokan yaitu terkait dengan edge detector dan juga menjelaskan code processing list dari edge detector atau deteksi tepi. Nah baik, langsung saja di sini saya akan merun untuk programnya. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Di sini tuh ada beberapa edge detector, yaitu ada 6. Yang pertama ada Robert, ada Sobel, ada Prewitt, ada Laplacian, ada Laplacian 2, atau di sini juga disebut dengan Laplacian difference, dan juga ada Kompas. Nah, lanjut di sini saya akan memasukkan untuk gambarnya. Nah, untuk gambarnya di sini tuh harus menggunakan gambar grayscale atau yang color depth-nya itu 8. Nah, di sini saya menggunakan gambar kameramen. Nah, langsung aja di sini mendemokan mulai dari yang pertama, yaitu adalah Robert. Nah, kalau di bagian Robert, di sini itu dia gambarnya itu akan ngeblend dengan gambar di sekitarnya. Jadi seperti ini. Dan untuk garis tepinya juga masih kelihatan. Nah, selanjutnya di sini ada Sobel. Nah, kalau Sobel dia seperti ini, dia itu hanya mendeteksi garis tepinya saja. Dan lumayan jelas. Selanjutnya ada Prewitt. Nah, kalau Prewitt, dia itu sama kayak Sobel, cuman dia tepiannya itu agak redup, tidak seterang seperti yang ada di Sobel. Lanjut ke Laplacian. Nah, kalau Laplacian itu dia seperti ini. Untuk garis tepinya itu dia lebih buram, seperti ini. Kayak ada teksturnya seperti kayak ngeblur. Nah, lanjut ada Laplacian 2. Nah, kalau Laplacian 2 dia lebih terang dibandingkan Laplacian 1. Dan yang terakhir ada Kompas. Nah, kalau Kompas dia seperti ini, dia hanya mendeteksi gambar yang grayscale-nya itu tinggi, gitu. Nah, ini yang kelihatan itu cuman warna hitam aja, warna abu-abunya sudah kabur semua, berubah menjadi warna putih. Nah, baik, sekian demo dari tampilan atau run dari code edge detector-nya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan code dari processing list-nya. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya kernel. Nah, kernel ini itu ada GX yaitu sumbu horizontalnya dan GY itu sumbu vertikalnya. Nah, di sini untuk GX-nya itu 10, 0 min 1, untuk GY-nya itu 01 min 10. Nah, di bawahnya itu ada image output yang dimana di sini tuh untuk membuat image output baru yang ukurannya sama dengan image inputnya. Nah, di bawahnya ini ada image output. Nah, jadi image outputnya ini tuh dirubah menjadi pixel. Nah, ini tujuannya apa? Itu tujuannya supaya memudahkan nantinya untuk memanipulasi atau memodifikasi dan juga mengambil pixelnya secara individual. Nah, selanjutnya di bawahnya ada perulangan. Nah, jadi di sini ada perulangan I dan juga J. Nah, I ini itu untuk sumbu X dan J ini itu untuk sumbu Y-nya. Nah, yang dimana di sini itu untuk pixel tepinya itu tidak dipakai karena untuk edge detector Robert itu dia mengambil pixel tetangganya sehingga pixel tepinya itu tidak digunakan atau tidak dihitung. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu menghitung dan juga mengkalikan antara sumbu X, Y itu dengan kernel yang ada di atas. Nah, dan nantinya itu ditambahkan setelah dikalikan. Begitupun untuk di sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada final value, absolute value X ditambah dengan absolute value Y. Yang dimana di sini tuh menghitung untuk magnitudo tepinya dengan mengambil jumlah nilai dari sumbu X dan juga sumbu Y atau horizontal dan juga vertikalnya.
Nah, di bawahnya di sini ada final value min max-nya. Nah, di sini tuh dia untuk memastikan agar dia tidak melebihi dari 0 sampai 255. Nah, karena ini tuh grayscale. Dan di bawahnya dia itu menetapkan nilai dari pixel IJ dengan final value. Nah, selanjutnya di sini tuh gambarnya akan dikembalikan untuk image outputnya dikembalikan setelah pemrosesan dari Robert ini. Nah, baik itu untuk code edge detector yang pertama yaitu Robert. Nah, yang selanjutnya itu ada Sobel yang dimana sama seperti yang di Robert itu ada untuk kernelnya. Nah, kernelnya ini dia berbeda untuk nilai-nilainya. Kalau di Robert itu dia 2x2, kalau di Sobel dia itu 3x3. Nah, jadi kalau di Sobel itu untuk nilai dari kernelnya itu ada min 1, 01, min 2, 02, min 1, 01. Nah, di sini untuk sumbu Y atau vertikalnya itu 1, 2, 1, 0, 0, 0, dan min 1, min 2, min 1. Nah, di sini itu sama seperti yang dibagi di Robert. Nah, di sini itu ada tambahan untuk width-nya, yang dimana di sini itu nantinya untuk mendapatkan tinggi dan juga lebar dari gambar masukan. Nah, di sini untuk perulangannya itu hampir sama seperti yang di Robert. Nah, perbedaannya itu ada di bagian perulangan ininya. Itu ada di bagian I atau sumbu X, dan J itu sumbu Y-nya. Nah, di sini itu dia dimulai dari 1, dan sama seperti yang tadi itu pixel akhir tepinya itu tidak diambil. Nah, kenapa diambil dari 1? Karena kan Sobel itu dia adalah dia itu mengambil pixel tetangga. Nah, untuk menghindari garis tepi atau pixel tepinya. Nah, di sini untuk perhitungannya sama seperti yang dibagi di Robert. Hampir sama. Nah, seperti itu. Ini juga dia itu final value-nya itu absolute untuk value X dan juga ditambahkan dengan absolute value Y-nya. Nah, di sini juga sama untuk memastikan supaya dia itu tidak melebihi antara rentang 0 sampai 255 karena dia itu grayscale, dan ini juga untuk menghitung dan juga memasukkan nilainya ke final value. Nah, ini untuk mengembalikan gambar yang telah diproses di Sobel ini. Nah, selanjutnya di sini tuh ada prewidth. Nah, prewidth ini tuh sama seperti yang di Sobel. Untuk code-nya. Nah, perbedaannya itu cuma di bagian kernelnya saja. Kernelnya ini masih sama, 3x3, namun untuk nilai dari kernelnya itu berbeda dengan di Sobel. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada Laplacian. Nah, Laplacian ini sama seperti Sobel dan juga prewidth. Nah, tapi dia tuh kernelnya cuma ada satu, beda seperti di prewidth perbedaannya. Nah, di sini tuh kernelnya cuma satu, dan yang lainnya itu perhitungannya hampir sama, masih sama seperti yang di atasnya. Nah, ini untuk mengecek. Nah, namun di sini untuk final value-nya itu tidak ditambahkan antara value X dan juga value Y-nya. Dan ini untuk mengembalikan gambar setelah diproses di Laplacian. Nah, ini juga sama, Laplacian 2. Perbedaannya itu cuma di bagian kernelnya saja. Kalau di Laplacian yang pertama ini, itu dia kernelnya cuma satu saja. Kalau di Laplacian 2 itu ada dua. Ada kernel horizontal dan juga ada kernel vertikalnya, atau GX dan GY. Seperti itu. Selebihnya masih sama. Nah, di sini ada yang terakhir, itu ada kompas. Yang dimana kompas ini tuh dia untuk menghitung arah mata angin, yang dimana di sini tuh ada 8 kernel, yang dimana di sini ada masing-masing dari arah mata angin. Nah, di sini tuh untuk ini sama seperti yang di atas tadi ya, untuk menentukan tinggi dan juga lebar dari gambar inputnya. Nah, ini sama, dan ini juga untuk memudahkan dalam memanipulasi atau mengambil pixelnya secara individual. Nah, jadi di sini tuh ada perulangan sumbu X dan juga Y.
Nah, di sini tuh untuk sumbu perulangan X dan juga Y-nya itu dimulai dari 1 dan berakhir 1 juga. Nah, dia itu untuk menghindari pixel tepi. Nah, di sini juga ada magnitude-nya itu dengan list kosong nantinya untuk menyimpan magnitudo response dari setiap kernelnya. Nah, di sini ada for kernel in kernels. Nah, untuk magnitudenya itu bernilai 0. Dan di sini untuk dx dan juga dy-nya. Nah, untuk dx-nya itu range-nya -1, 1 plus 1, dan dy-nya itu -1, 1 plus 1. Nah, di sini itu untuk magnitudenya antara image input-nya itu ditambahkan dengan dikalikan dengan kernel kernel ini dx dan juga dy. Nah, seperti itu. Dan di sini tuh magnitudenya itu even dan juga absolute. Nah, ini masih sama untuk memastikan supaya dia tuh tidak lewat dari 0 sampai 255, dan ini untuk mengembalikan gambar yang telah diproses. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada edge-nya. Nah, untuk edge-nya itu dia untuk menggabungkan antara setiap proses yang ada mulai dari Robert, Sobel, Prewitt, Laplacian 2, dan juga Compass. Nah, ini untuk mengembalikan gambarnya, gambar grayscale, dan juga ada RGB-nya. Nah, jika misalnya value-nya itu error, maka dia akan menampilkan pesan unsupported filter type. Nah, baik, mungkin sekian presentasi sekaligus demo dan sekaligus penjelasan code dari saya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santio.